Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil ya, surat Yohanes pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat ini jelas sekali untuk kita yang sudah percaya. Dia penulis surat ini menjelaskan kepada pembacanya, menasihatinya dengan nada seorang bapa dengan anak-anaknya. Jadi begitu lembut nasihatnya, tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti berhubungan dengan Kristus, hidupnya menurut Kristus. Dalam arti merenungkan perintah-perintah Kristus dan melakukannya, dan mohon kepada Kristus untuk terus bersama-sama merasakan hadiratnya dari hari ke hari. Dari hari ke hari seharusnya kita terus mensyukuri apa yang dilakukan Kristus dalam hidup kita dan terus berusaha menyenangkan hatinya dengan ucapan dan perbuatan kita, bahkan pikiran kita. Itulah kita di dalam Kristus. Kalau kita terus di dalam Kristus seperti itu, maka suatu saat nanti pada waktu kita menghadap Kristus, kalau dalam hal ini pada waktu Yesus datang, kita tidak malu, sudah terbiasa karena kita sudah omong-omong dengan Tuhan Yesus. Jadi ya dengan pertolongannya kita dapat melakukannya dan sadar, kita tidak sombong juga, tidak malu, artinya tuh ini Tuhan, saya bersama-sama Engkau selama ini dan sekarang bertemu dengan Engkau. Oh begitu indahnya pertemuan itu. Memang pertemuan itu mungkin bukan pertemuan pada waktu datang kembali, tetapi pertemuan di mana saudara dan saya nanti dipanggil Tuhan secara pribadi waktu kita menghadap Tuhan, meninggal, katakanlah seperti itu. Kita juga bisa menyerahkan diri kita, menyerahkan roh kita kepadanya dengan rendah hati dan menyadari telah bersama-sama dengan Kristus. Dan kita tahu juga ayat 29 katanya di sini, kalau kita tahu percaya bahwa Allah itu benar, Dia Yesus itu benar, bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi kita positive thinking kepada orang-orang di sekitar kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan berbuat kebenaran terus. Memang mungkin kita dapat menyadari juga ada orang yang jatuh di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi kalau ia dalam Tuhan, dia sadar kejatuhannya itu dan Tuhan menopang kembali hidup bersama-sama dengan dia. Ya itulah perjalanan hidup orang percaya. Berusaha berbuat benar dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus. Itulah tandanya kita lahir daripadanya. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita hidup bersandar kepada orang tua kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyadari itu dan berbuat, berpikir, berbicara menyenangkan hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, nasihat-Mu pada pagi hari ini biarlah kami
berpikir, berbicara, bertindak sesuai dengan firman yang ada di dalam kitab-Mu dan yang ada dalam hati dan pikiran kami. Oh Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu untuk melakukan hal ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus ya jaga prokes, masih pakai masker, COVID belum selesai sepenuhnya. Jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering cuci tangan, dan tidak usah pergilah kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.